Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan praktikum modul cooling tower. Adapun tujuan dari praktikum modul cooling tower yang pertama adalah mahasiswa memahami proses perpindahan kalor dan perpindahan massa pada cooling tower. Yang kedua, mahasiswa dapat mencari besarnya perpindahan kalor dan perpindahan massa pada cooling tower. Yang ketiga, mahasiswa memahami pengaruh perbandingan laju aliran air dengan laju aliran udara terhadap besarnya perpindahan kalor dan perpindahan massa. Yang keempat, mahasiswa memahami pengaruh temperatur air terhadap besarnya perpindahan kalor dan perpindahan massa. Di samping saya sudah ada bagan untuk modul cooling tower LKE 002. Di sini akan saya jelaskan bagan ini ada apa saja di dalam cooling tower. Yang pertama adalah manometer. Manometer ini adalah alat pengukur tekanan udara. Kita menggunakan manometer bentuknya U, disebut manometer U. Kita isi dengan air sehingga nanti selisihnya adalah milimeter kolom air. Jadi yang kita hitung adalah selisih ketinggian dari pipa sebelah kiri dan pipa sebelah kanan. Nanti ada perbedaan ketinggian, nah di situ adalah perbedaan tekanan, satuannya milimeter kolom air. Di sini ada beberapa manometer U yang terhubung, yaitu ada 1, 2, 3, 4. Kemudian ini akan terhubung ke dalam pipa-pipa yang ada di belakang cooling tower. Kemudian ada temperatur set. Temperatur set ini berfungsi untuk mengatur temperatur air yang akan kita uji. Temperatur ini kita hubungkan ke bak atas. Di bak atas misalnya temperatur setnya 60 derajat Celcius. Di sini akan mencapai 60 derajat Celcius, kemudian airnya akan turun ke dalam penampang di dalam cooling tower, kemudian akan diberikan udara sebagai pendingin. Nah, nanti yang kita tuju adalah TA2. TA2 ini temperatur yang harus serendah-rendahnya, karena ini adalah temperatur yang kita tuju supaya temperatur air akan diturunkan serendah-rendahnya. Kemudian di sini ada heater. Heater berfungsi untuk memanaskan air atau alat pemanas air. Heater ini berfungsi menyesuaikan dengan temperatur set. Kemudian ada blower. Blower ini berfungsi sebagai media pendingin, yaitu udara. Kemudian ada pompa. Pompa ini sebagai fluida kerja dari cooling tower, yaitu fluida kerjanya adalah air, sehingga nanti akan terjadi kontak antara fluida kerja dengan media pendinginan, yaitu antara air dengan udara. Kemudian ini ada panel. Panel berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan modul cooling tower. Kemudian di sini ada bak bawah. Bak bawah itu untuk menampung air yang dingin. Kemudian air yang dingin dipompa airnya ke atas. Airnya ke atas masuk ke bak atas. Dari bak atas airnya yang bertemperatur tinggi akan dilewatkan ke keran. Keran ini untuk mengatur debit air, atau debit air itu kita menggunakan alat yang namanya flowmeter. Di sini ada flowmeter, satuannya liter per jam. Liter per jam, kemudian kita atur
masuk ke dalam TA2. Ini adalah temperatur yang akan didinginkan. TA2, TA1 turun menuju TA2, sehingga dari sebelum turun kita berikan udara blower, sehingga udara blower akan bergerak ke atas, sehingga ini yang namanya prosesnya secara counterflow atau aliran silang. Jadi jenis aliran yang biasa diterapkan dalam cooling tower adalah jenis counterflow atau aliran berlawanan. Yang satu airnya turun, yang satu udaranya naik, ini yang counterflow. Nah, kemudian modul cooling tower ini adalah sebagai alat penukar kalor. Jadi kalau kita melihat, kalau di mobil itu namanya radiator untuk penukar kalor, tapi kalau di industri kita menggunakan alat yang namanya cooling tower. Ini adalah suatu heat exchanger atau alat penukar kalor. Alat penukar kalor ini, kalor apa yang akan diputar? Yaitu kalor itu bentuknya panas atau temperatur tinggi akan kita buang menjadi temperatur rendah, sehingga panasnya dari kalor akan dibuang ke lingkungan. Jadi di sini ada pipa ke sana, berarti ini dibuang ke lingkungan. Nah, khusus untuk cooling tower ini selain perpindahan kalor, tapi juga ada perpindahan massa. Artinya apa? Selain yang dibuang itu kalornya, itu juga yang dibuang adalah uap airnya atau massa dari uap air, sehingga makin lama jumlah air itu akan berkurang. Berbeda dengan radiator yang di mobil itu hanya perpindahan kalor saja, tapi massa dari air di radiator tidak dibuang, sehingga hanya perpindahan kalor. Nah, ini khusus untuk cooling tower terjadi perpindahan kalor dan perpindahan massa karena uap air ini dibuang ke lingkungan. Oke, kemudian dasar teorinya mahasiswa bisa melihat di modul cooling tower tentang dasar teori. Di situ dijelaskan tentang istilah kelembaban atau humidity, kemudian tekanan dan seterusnya. Jadi ini ada rumus-rumus yang menyatakan tentang tekanan uap air, tekanan udara kering, kelembaban absolut dan seterusnya. Oke. Kemudian di sini saya lanjutkan lagi, ada TA. Jadi yang ada simbol T ini adalah artinya temperatur. TA ini berarti temperatur atmosfer, temperatur udara kering. Kemudian TBA ini temperatur udara atmosfer yang basah atau wet basah. Kemudian di sini ada T1. T1 di modul Anda ada di sebelah bawah. Jadi ini kalau dari modul Anda bisa lihat T1 ini ada di setelah orifis. Jadi ini udara yang keluar dari blower akan dicatat ke T1 sebagai udara kering dan TB1 sebagai udara basah yang keluar dari blower. Kemudian T2 ini terjadi di setelah exhaust. Jadi kalau di bagian Anda nanti setelah exhaust bagian sini ini ada T2 dan TB2. Nah, ini untuk mengukur temperatur uap air yang keluar dari modul cooling tower. Jadi uap airnya dibuang ke exhaust maupun kalor juga dibuang ke exhaust. Kita catat di T2 sebagai temperatur uap air kering dan temperatur TB2 temperatur udara basah TB2. Kemudian ada T0. T0 ini
temperatur pada saat keluar dari blower. Jadi ini di sini keluar langsung T0, titik B di sini kita beri termometer sehingga di sini T0 atau temperatur pada saat persis keluar dari blower. Tetapi setelah itu melewati orifice ini kita pasang juga T1 dan TB1. Jadi T1 dan TB1 itu setelah temperatur T0. Kemudian T2 dan TB2 ini kalor yang dibuang dari temperatur udara basah dan kering yang dibuang melalui exhaust di sini. Ya, kita berikan simbol ada A, B, C, D. Ya, di sini ada B, C, D, kemudian E dan F. Nah, ini berhubungan dengan manometer. Nah, manometer kalau kita ingin menghitung H0, jadi di tabel Anda nanti ada H0, HD0, P2 dan P1. Jika kita ingin mengisi tabel H0 itu berarti kita lihat manometer di titik B dan titik sini. Jadi manometer yang pertama, titik B itu berarti ada di setelah blower, kemudian kita bandingkan dengan yang udara luar. Jadi ini tidak ada selangnya, ini udara luar, sehingga tekanan udara masuk, jadi tekanan udara dari blower masuk ke pipa, kita akan mendorong cairan yang sebelah kanan, dia akan turun, sehingga cairan sebelah kiri akan naik. Nah, selisih dari tinggi naik dan turun ini adalah satuannya milimeter kolom air. Nah, semakin besar tekanannya, selisihnya makin besar, ini berarti tekanan udaranya makin besar yang keluar dari blower. Kemudian jika kita akan mencatat HD0, kita lihat titik C dan D. Nah, di sini titik C dan D itu perbedaan tekanan udara setelah melewati orifice. Jadi sebelum melewati orifice maupun setelah melewati orifice. Orifice ini berupa sambungan pipa sehingga dia penampangnya berubah sehingga disebut orifice. Nanti kita bisa lihat udara akan menekan yang C dulu. C dia udaranya akan turun, airnya turun, kemudian akan mendorong air yang sebelah kanan akan naik. Kita catat selisih tekanannya berapa milimeter, karena satuannya kita menggunakan milimeter. Kemudian juga kita akan mengetahui tekanan P2. Tekanan P2 ini adalah di titik E. Jadi di sini tekanan P2 titik E kita hubungkan dengan manometer berapa tekanan yang ada di output atau keluaran dari blower menuju ke TA2, jadi menuju ke temperatur yang kita inginkan. Ini bisa diketahui dengan melihat tekanan yang ada di titik E. Ini untuk P2. Kemudian untuk P1, tekanan 1 ini akan kita lihat di titik F. Titik F itu di sini, sehingga ini adalah udaranya kan ke atas. Ke atas dia bisa kita ukur berapa perbedaan tekanan antara udara yang di sini dengan udara yang di luar ruangan. Ini yang satu ada selang pipanya, yang satu tidak, sehingga ini hanya dibandingkan dengan tekanan udara luar atau atmosfer, sehingga kita bisa mencatat nilai P1. Nah, kemudian langkah dari praktikum sebelumnya kita hidupkan panel, kita hidupkan heater, blower dan pompa. Kita set temperaturnya misalnya nanti ke 30 derajat Celcius, kemudian kita naikkan ke 35 derajat Celcius sampai ke 60 derajat Celcius. Kita lihat nanti seberapa efektif alat ini untuk menurunkan temperatur misalnya dari 60 derajat Celcius menuju ke TA2. Ini kita harus rendah-rendahnya, syukur-syukur tetap 25 derajat Celcius kalau bisa, tapi kalau tidak, paling tidak bisa di bawah 30 derajat Celcius. Kita akan mencoba atau
atau menghidupkan dari modul cooling tower. Yang pertama adalah panel kita hidupkan, kemudian heater kita hidupkan, pompa kita hidupkan, dan blower kita hidupkan. Oke, temperatur set ini. Temperatur set kita sudah setting ke 61 derajat Celcius. Kemudian sampai airnya dipompa dari bawah menuju ke atas, kemudian dari atas temperaturnya adalah sesuai dengan temperatur set. Kemudian masuk ke keran, ini adalah debit air yang akan masuk ke cooling tower. Sehingga di sini kita bisa putar. Nah ini, kalau kita putar ke kiri dia akan naik. Di sini ada, saya sekarang ini 200 liter per jam. 200 liter per jam. Ini airnya dari atas naik. Di sini adalah temperatur air masuk ke cooling tower 58. Di sini temperatur set 61, sehingga ini ada kerugian panas setelah melalui pompa dan melalui pipa-pipa. Dari temperatur masuk 58 derajat Celcius akan kita dinginkan menuju ke TA2. Cara mendinginkannya adalah dengan blower kita hidupkan. Jadi temperaturnya turun, makin lama makin turun temperaturnya karena terkena dari blower. Nah di sini kita bisa mencatat T1, T1, T2, T2 dan seterusnya. Untuk pencatatan kita tunggu sampai stabil. Di sini tidak berubah. Kalau misalnya masih bisa turun, ini kita tunggu dulu sampai turun. Setelah kita mengambil data dari modul cooling tower, jangan lupa kita matikan modulnya dengan cara mematikan meter, mematikan blower, mematikan pompa, dan yang terakhir adalah mematikan panel. Ini sudah mati. Di panelnya sudah mati, tidak ada pembacaan alat di sini.
Oke, kemudian tugas dari mahasiswa di dalam modul Anda yang pertama adalah mahasiswa membuat grafik hubungan antara jumlah perpindahan kalor dan laju perpindahan aliran massa air. Kemudian tugas yang kedua, mahasiswa membuat grafik hubungan antara jumlah air yang menguap dan laju aliran massa air. Jadi ini dibuat dalam bentuk grafik menggunakan Excel. Nah, nanti untuk rumus-rumusnya sudah ada di dalam modul. Silakan mahasiswa mempelajari modul tersebut, kemudian tugasnya dibuat dan dibuat laporan, kemudian dikumpulkan ke instruktur maupun asisten. Oke, saya kira untuk praktikum modul cooling tower hari ini sudah selesai. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Kita tutup. Selamat siang, salam sejahtera.